Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di dunia ini, setiap orang tua tentu mendambakan anak yang menjadi penyejuk hati, penolong di akhirat, dan pembuka pintu surga. Namun, tahukah kita bahwa ada anak-anak yang justru menyeret kedua orang tuanya ke dalam api neraka? Kisah ini menjadi pelajaran besar tentang tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan iman anak-anaknya. Mari kita simak kisah menggetarkan hati ini. Sebelumnya, silahkan like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang. Amin. Keluarga yang lalai. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Salma. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Raffi. Sejak kecil, Raffi tumbuh dalam keluarga yang sederhana, namun orang tuanya lebih sibuk mengejar dunia. Pagi hingga malam, mereka sibuk berdagang, sementara Raffi dibiarkan bermain dan menonton apa saja yang ia suka. Ketika azan berkumandang, ayahnya berkata, "Nanti saja sholatnya, ayah masih di toko." Dan Raffi pun meniru. Ia tumbuh tanpa mengenal Al-Quran, tanpa tahu makna sholat, tanpa belajar adab terhadap orang tua. Hari demi hari berlalu, dan Raffi tumbuh menjadi remaja yang keras kepala, suka berkata kasar, dan tidak peduli pada agama. Namun orang tuanya tetap berkata, nanti juga berubah. Masih muda, biarkan saja dulu." Mereka lupa. Setiap waktu yang hilang dalam mendidik anak akan ditagih di hadapan Allah. Waktu berlalu, anak menjadi durhaka. Ketika dewasa, Raffi makin jauh dari jalan Allah. Ia tidak pernah sholat, suka mencaci, bahkan berani membentak orang tuanya sendiri. Suatu hari, ketika ibunya menegur, "Nak, tolong jangan keluar malam, ibu khawatir." Raffi menjawab dengan lantang, "Sudahlah Bu, urus saja diri ibu sendiri, saya sudah besar." Air mata Bu Salmah pun menetes. Ia sadar, anak yang ia banggakan kini menjadi ujian paling berat dalam hidupnya. Dan Pak Ahmad pun hanya bisa menunduk. Mereka menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Kematian yang mengejutkan. Suatu malam, Raffi terlibat perkelahian di tempat hiburan. Ia pulang dalam keadaan terluka parah dan akhirnya meninggal dunia, tanpa sempat mengucap kalimat La ilaha illallah. Ibu dan ayahnya menangis keras, namun di hati mereka tersimpan penyesalan yang tak terhapuskan. Seandainya dulu kami mendidiknya mengenal Allah, mungkin ia tidak seperti ini. Hari kiamat. Hari itu pun tiba. Hari kiamat. Semua manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Pak Ahmad dan Bu Salma berdiri gemetar menunggu amal mereka dihisap. Namun, tiba-tiba, sosok Ratuf muncul dengan wajah marah dan penuh dosa. Ia menunjuk orang tuanya dan berkata, "Ya Allah, inilah ayah dan ibuku. Mereka tidak pernah mengajarkanku sholat, tidak pernah mengajarkanku Al-Quran. Karena mereka, aku hidup dalam maksiat dan mati dalam kekafiran." Suara itu menggema di padang mahsyar. Allah berfirman, "Wahai orang tua, engkau lalai terhadap amanahku. Anakmu tidak mengenal aku karena kelalaianmu. Maka hari ini engkau akan bersama anakmu dalam azabku." Tangisan tak lagi berguna. Pak Ahmad dan Bu Salmah pun diseret bersama Raffi ke dalam neraka jahanam. Renungan dan dalil. Sahabat beriman, kisah ini bukan sekedar cerita, tapi peringatan nyata dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin,
dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Betapa besar tanggung jawab orang tua, bukan hanya memberi makan dan pakaian, tapi juga memberi iman dan akhlak. Penutup dan pesan. Sahabat, anak adalah amanah dan ujian. Didiklah mereka dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya sebelum dunia merusak hati mereka. Jangan sampai anak yang kita sayangi di dunia justru menjadi penyeret kita ke neraka di akhirat. Mari kita berdoa. Ya Allah, jadikan anak-anak kami penyejuk mata dan penolong kami menuju surga-Mu. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami sebagai orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Yang sudah link, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih.